Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Embu. Nah, hari ini kita akan belajar cara editing dengan Power Director. Oke, kita langsung saja. Kita langsung buka softwarenya. Nah, di tampilan awal ini ada 3 mode. Ya sebenarnya ada 5 sih, tapi ya 3 yang utama. Ada timeline mode, storyboard mode, slideshow creator. Nah, ini fungsinya sama ya untuk membuat video. Nah, ini untuk slideshow, ini dalam bentuk storyboard ya, atau papan cerita gitu ya. Nah, terus di atas sini ada 3 menu, ada 16:9. Nah, ini adalah aspek rasio dari video yang akan kita buat. Nah, biasanya untuk sinema atau YouTube kita menggunakan aspek rasio 16:9. Lalu untuk televisi biasanya 4:3, ya seperti kotak gitu. Terus ada 9:16. Nah, ini untuk Instagram ya. Oke, kita langsung saja kita pilih yang 16:9, lalu kita pilih timeline mode. Oke. Nah, di awal-awal ini saya akan memperkenalkan beberapa menu atau tools ya. Nah, secara garis besar ada 3 lokasi di sini, ada media file di sini, lalu kemudian ada timeline. Ini ada tempat untuk kita bekerja. Lalu di sini ada preview ya, hasil dari video yang akan kita edit. Nah, di media file sendiri ini ada beberapa menu juga. Ya, di sini ada sekitar 7 ya, 7 menu. Yang pertama adalah media room atau ruang media. Nah, di sini adalah tempat kita menaruh video ataupun audio maupun JPEG ya yang akan kita edit. Lalu kemudian ada efek room atau efek ya. Jadi nanti ini efeknya ini sudah jadi tinggal kita tarik-tarik aja, tinggal nambahin nanti. Ada efek ya, ini ada ya macam-macam ya. Oke, itu contohnya. Lalu kemudian ada konten ya. Nah, ini filenya dalam bentuk PNG ya. Kalau kita ada percakapan gitu ya, nah, kita bisa gunakan ini. Kita juga bisa nambah ya, kita edit pakai Photoshop. Lalu kemudian, nah ini ya sama kayak efek lah juga ya. Ya, ini udah bentuk 3G gitu, jadi untuk memperindah video gitu ya, tapi jarang kita gunakan sih. Nah, ini yang penting adalah teks. Nah, ini yang sering kita pakai. Teks ini ada beberapa macam, teman-teman bisa pilih aja ya, macam-macam. Lalu kemudian ada transisi ya. Transisi ini adalah perpindahan dari frame pertama ke frame kedua ya. Jadi sambungannya itu kita kasih transisi. Nah, ini ada banyak macam transisi, bahkan ada 134 transisi ya, banyak sekali. Ya. Lalu kemudian ada audio. Lalu kemudian ini audio capture ya. Kalau kita mau rekam langsung di sini bisa. Oke. Lalu di atas ini ada capture. Nah, ini kalau kita mau capture dari laptop ya, dari kamera yang ada di laptop ya, kita bisa langsung capture. Lalu kemudian edit. Nah, ini yang sering kita pergunakan. Lalu produce. Produce ini untuk mengekspor hasil kerja kita itu nanti seperti apa bentuknya, atau baik itu MP4, AVI ataupun MPEG dan lain sebagainya ya. Ya, bisa ke YouTube atau ke platform yang lain. Lalu yang keempat, nah ini yang sangat bagus dari Power Director adalah dia punya creative disk ya. Jadi bisa langsung burning ke video ya. Dan ini sudah ada kontennya, ada preference, jadi ada menunya, tinggal kita isi-isi ya. Jadi sangat menolong. Lalu ada kapasitasnya di sini ya. Ini maksimalnya 4700 MB atau sekitar 4 GB lebih ya. Jadi ini langsung, jadi kita tinggal masukkan DVD, lalu kita langsung burning atau bakar dari sini. Oke,
kita kembali ke editing. Oke, sekarang kita masuk ke timeline. Nah, timeline sendiri ini adalah area kita bekerja, tempat kita mengedit video. Nah, di sini ada beberapa track ya. Ada beberapa track, ada track nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Lalu ada tulisan T ini untuk tempat menaruh teks, lalu kemudian untuk merekam audio, lalu kemudian untuk musik. Nah, untuk track 1 ini ada logo gambar dan logo audio. Jadi misalkan nih kita mau menaruh video kita, makanya otomatis dia akan terdeteksi seperti ini. Atas untuk gambar, lalu yang bawah ini untuk audio, gitu ya. Nah, setiap track ini ada urutannya. Nah, urutannya ini, urutan 1 ini paling belakang, artinya tidak tampil lagi kalau misalnya kita nambahin lagi video di track nomor 2. Nah, makanya yang muncul adalah track nomor 2 gitu. Ya, demikian pun kalau kita kasih track nomor 3. Ya, seperti itu. Akan ketutup ya. Misalnya kita gedein gini. Nah, itu kan gambar motor, lalu kita geser baru kelihatan gambar padang, baru kelihatan seorang skateboard gitu ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan banyak video, tinggal kita klik kanan lalu add track ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ingin menambahkan teks, kita masuk ke teks, lalu kita tarik, lalu kita masukin di sini ya, di teksnya ya. Begitupun juga dengan audio. Oke ya, itu garis besarnya. Lalu kemudian di atas ini adalah menu untuk pekerjaan kita lah ya, istilahnya untuk tampilannya dan lain sebagainya ya. Contohnya misalnya ini file kita, misalnya kita bikin new project ataupun new workspace atau open project ya, atau open resign projects, atau membuka project yang sudah kita kerjakan. Lalu kemudian save project as ya, dan ini lain sebagainya. Nah, ini export ya, kita import dari file yang akan kita edit, kita import gitu ya. Lalu kemudian, nah ini itemnya nanti kalau akan hidup kalau kita sudah editing. Lalu ada plugin ya, ini bisa kita tambahin ya dari plugin yang kita bisa download. Lalu ada view ya, ini tinggal kita pakai F3 F4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri ya, ini gampang sih. Lalu ada playback. Nah, ini kembali lagi ya, ada aspek rasionya ya, ini muncul lagi. Kalau misalnya kita salah pilih, kita bisa langsung rubah di sini ya. Tapi ini tadi kita pilih 16/9. Jadi itu kira-kira tutorial singkat tentang pengenalan tools ya, untuk bagian yang kedua dari Power Director ini. Nah, untuk cara mengedit di video selanjutnya. Terima kasih.